Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ali baitihi khususan wa ali fuhada kitab durusul fiqih wa khususan wa ali fuhada kitab kifatul madin wa khususan wa ali fuhada kitab safinatun najam wa jami'i abati mahlad madhab wa khususan ila ruhi masyayikhi khususan ila ruhi hadrat syekh sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana bi'ulumihim wa bibarakatihim syawlillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, minggu kemarin saya sudah membahas tentang air dan najis. Untuk malam ini saya coba akan sampaikan bab najis yang bisa suci. Ini di dalam kitab fikih. Kitab durusul fikih ini biasa dikaji di tempat-tempat pengajian untuk anak-anak yang belajar. Tapi alangkah baiknya kita juga mengambil berkah daripada kitab ini, karena ini kitab yang dinazomkan, maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa lebih paham. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat agen di dunia kamu minjeng ka kafir. Sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat agen anu maparin nikmat alit di akhirat kamu minungkul. Najis anu jadi suci. Najis bisa jadi suci aya tilu nu geus pasti. Arak anu kahijina jadi cuka ku dirina, jadi cuka ku dirina. Kulit bangke kaduana mundi samaksa bersihna, eta ge suci hukumna jadi menang dipakena. Jadi menang dipakena. Katiluna panganggesan perkara nu jadi hewan lir jadi bilatung najan tina mughaladzah pisan, tina mughaladzah pisan. Ini bab tentang najis. Minggu kemarin kita bahas tentang najis. Banyak diantaranya adalah najis itu darah, muntah atau bangkai, kecuali kalau bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang yang bisa dimakan. Di sini ada juga najis yang bisa jadi suci. Ada 3 jenis najis yang sudah dihukumi najis, tapi apabila berubah maka itu akan menjadi suci. Yang pertama arak. Kita semua tahu bahwa arak itu meminumnya haram karena memabukkan, karena hilang ingatan, karena itu juga dilarang oleh aturan syariat agama Islam.
Arak ini kalau disimpan lama, maka arak ini dengan sendirinya akan menjadi cuka. Apabila alat itu berubah menjadi cuka, rasanya walau alam atau bilah min dalik, saya tidak tahu rasanya seperti apa. Tapi apabila arak itu berubah dan rasanya kalau menjadi cuka berarti asam, maka arak itu menjadi suci. Nah, pertama, satu arak bisa jadi suci apabila arak itu berubah menjadi cuka, tentunya disimpan dengan sendirinya tanpa ada tambahan atau campuran apapun. Yang kedua, kulit bangke apabila disamak. Apa itu disamak? Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan disamak itu dibersihkan. Sesuatu yang kulit, misalkan di sini ada kulit sapi, apabila kita musim kurban, kulitnya itu biasanya dikumpulkan lalu dijual atau nanti diolah menjadi bisa suci. Itu setelah dibersihkan, setelah dikeringkan, maka kulit itu yang tadinya najis menjadi apabila disamak menjadi suci, bisa jadi dulag biasa ya, itu hukumnya menjadi suci. Yang kedua, misalkan alat hadroh, tagoni, atau misalkan yang dari bahan-bahan kulit, itu kulit sapi, maka itu menjadi suci. Kulit yang disamak. Ada juga kulit yang jadi makanan. Contoh, biasanya kita memakan kerupuk dorok-dok. Nah, ini enak sekali ya, kerupuk kulit. Bahkan kadang anak-anak santri itu apabila di tempat atau di pondoknya yang mereka memiliki alat hadroh atau alat tagoni yang sudah rusak, biasanya mereka simpan di dalam kolam. Di dalam kolam dibiarkan lama menjadi tadinya kering, akhirnya menjadi bekah, umpamanya bahasa Sunda nama, maka itu biasanya diambil, dikasih bumbu, itu digoreng menjadi kerupuk dorok-dok. Itulah keunikan santri, masya Allah. Nah, karena memang di sini kulit itu bisa jadi suci apabila disamak. Disamak itu dibersihkan, lalu dikeringkan, dan itu hukumnya menjadi suci. Yang kedua, yang ketiga adalah bangkai hewan. Mohon maaf, anu katiluna panganggesan perkara jadi hewan dirjadi bilatung najan tina mugolado pisan. Maksudnya maaf, bukan bangkai tapi hewan dari kotoran, dari najis. Dari najis ini, walaupun dari najis mugolado, contoh bilatung atau misalkan ada juga dari kotoran itu hewan laler. Apa ya bahasa Indonesianya laler? Laler itu adalah lalat. Lalat bisa jadi suci karena lalat itu dari kotoran tapi menjadi hewan yang hidup, maka hewan itu menjadi suci. Atau bilatung misalkan dari kotoran ya najis mugoladoh, najis yang berat, di situ sudah lama najisnya, akhirnya keluar hewan yaitu bilatung, itu juga menjadi suci hukumnya. Nah itu, atau misalkan kita, apalagi kalau misalkan di buah-buahan biasanya ada bilatung, itu udah pasti suci ya. Di makanan-makanan hewan yang dari buah-buahan, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di buah-buahan yang busuk yang sudah lama keluar hewan, itu pasti hukumnya suci. Bahkan ada yang ekstrim mungkin ini ya, hewan itu dimakan kalau berani. Bagi saya gimana gitu ya, kalau misalkan ada di buah ada bilatung, walaupun itu tetapnya hukumnya suci dan buahnya pun suci, itu hukumnya suci. Apalagi ini dari najis, bilatung itu menjadi suci. Itu mungkin untuk bahasan najis yang bisa dari suci ada 3. 1, arak apabila berubah disimpan lama menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, bangkai yang disamak, bisa kulit bangkai kulit sapi, kambing, atau misalkan kulit apapun, apabila ida dubigo di sini disebutkan, maka itu bisa jadi suci. Yang ketiganya, hewan dari najis atau kotoran yaitu bilatung. Selanjutnya saya akan ke bab tentang tanda balik haid dan nifas. Saya akan bacakan nazumnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baleg teh tilu tandana hiji sampurna umurna geus 15 tahunna dilalaki di awewe dilalaki di awewe dua ngimbi sacombana kadilu jalma biasana lalakina awewena osok ngimpi sacombana osok ngimpi sacombana di mana geus sampurna 8 tahun umurna kaluar head katiluna khusus pikeun awewena khusus pikeun awewena ukuran head saeutikna sapoe rejeng sapeting jeung genep poe golibna tawa 7 biasana tawa 7 biasana 15 poe kade jeung petingna sami bae seueurna hedi awewe kanyahokeun he awewe kanyahokeun he awewe ari suci saeutikna antara heduanana tina pegaceng datangna sok 15 poena sok 15 poena jeung golib suci awewe 24 poe tawa suci na awewe 25 poe 25 poe sareng teu aya patokan kana lombana ukuran suci kadua geus kumpul anu matokan geus rempuk anu matokan ari saeutikna nipas sagejorotan ulah rewas jeung ari golibna nipas 40 poe jelas 40 poe jelas jeung ari nipas lobana sok 60 poena tapi mun aya leuwihna getih panyakit ngaranna getih panyakit ngaranna wallahu alam. Setiap muslimin dan muslimat diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu tidak kepada semua usia. Kita harus tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita berapa umur atau yang sudah harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya adalah anak kita yang sudah balik. Apabila anak kita sudah balik, maka diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yaitu tandanya balik ada 3. 1. Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan anak kita kadang masih kekanak-kanakan, tapi kalau sudah usianya 15 tahun, maka itu anak kita mau laki-laki atau perempuan dihukumi sudah balik, sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu, sudah harus menjauhi larangan Allah. Nah, anak kita yang pertama harus diingat apabila sempurna umur 15 tahun. Kedua, mimpi jima. Yang ini biasanya lebih banyak atau terjadi kepada laki-laki. Laki-laki sering mimpi jima, kita harus tanya kepada anak-anak kita. Perempuan pun ada yang seperti itu, tapi jarang katanya disebutkan. Yaitu biasanya saya sendiri kalau anak-anak SD hari ini kelas 4 SD itu sudah ada yang mimpi basah.
Saya suka bertanya ke anak-anak, kamu sudah mimpi basah? Tidak. Kalau sudah mimpi basah berarti sama saya tidak boleh suntangan salaman, karena saya hukumnya menjadi batal sholatnya, wudunya. Apabila saya sholat harus wudu lagi. Anak kita yang sudah mimpi basah, biasanya mereka itu perubahan terhadap dirinya itu kelihatan. Ada yang suaranya biasa menjadi agak berat, atau misalkan suara itu beda sekali, terus beger putra ibu bapak teh biasa nampak mitos mimpi basah. Nah di situ berarti anak kita sudah balik, diwajibkan kita perintahkan anak kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, karena apabila anak kita balik, anak itu tidak mau sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, anak sendiri itu yang akan menanggung akibatnya. Apabila dia sholat, melaksanakan thalabul ilmi, pahalanya untuk sendiri, dan dia mendapatkan buku catatan amal. Apabila belum mimpi basah, anak kita perempuan atau laki-laki, maka untuk orang tuanya pahala ibadahnya, dan sebaliknya. Auzubillah min dzalik, apabila berbuat dosa, itu pun untuk orang tuanya. Tapi apabila sudah balik, maka dia mempunyai buku catatan amal sendiri. Yang pertama itu ya, genap umur 15 tahun bagi laki dan perempuan. Yang kedua, mimpi basah walaupun tidak keluar maninya, karena mimpi basah ini keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan yang telah berumur minimal 9 tahun. Ada yang 9 tahun, berarti kalau 9 tahun itu sekitar kelas 3, kelas 4. Saya sudah bertanya ke anak-anak, kelas 4 sudah mimpi basah. Berarti anak ini, Masya Allah, wajib hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya tentu saja zakat fitrah dan lain sebagainya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya mimpi basah. Apalagi yang sudah besar-besar, itu kita sebagai orang tua jangan canggung, jangan takut untuk bertanya kepada anak-anak kita, apakah sudah mimpi basah. Biasanya kalau mereka dididik untuk jujur, anak-anak itu biasanya mengungkapkan kepada orang tuanya. Biasanya kaget, bangun tidur, celananya basah. Beberapa orang tua pernah sharing, mereka kaget, mama ini ada apa dan sebagainya. Kita dengan pelan-pelan mengatakan bahwa itu adalah mimpi basah, anak kita sudah balik, sudah harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya di mana gesampurna 8 tahun umurna keluar head katiluna khusus pikeun awewena. Kalau untuk perempuan usianya 9 tahun, maka itu sudah balik. Biasanya anak perempuan itu dewasanya itu lebih cepat, atau misalkan ya baliknya itu kalau laki-laki tadi umur 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, biasanya anak perempuan itu sudah bisa dandan, sudah bisa membereskan tempat tidurnya, sudah bisa bantu orang tuanya dari 9 tahun. Anak kita yang perempuan, maka itu bisa dikatakan sudah balik. Nah, kalau laki-laki 15 tahun, tapi kalau anak laki-laki 9 tahun atau 10 tahun sudah mimpi basah, maka anak kita yang laki-laki sudah balik. Itu ya Bu ya, kaum orang tua semuanya, kewajiban kita mengikatkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya keluar head. Ini khusus perempuan, tidak ada laki-laki yang keluar head. Ukuran head saeutikna poe rejeng sapetingna jeung genep poe golibna atawa 7 biasana. 15 poe kade jeung peutingna sami bae seueurna head di awewe kanyahokeun head awewe. Ukuran head paling sedikit sehari semalam. Misal duhur keluar head, darah head, itu biasanya keluar darah. Ini kaum laki-laki pun harus tahu, harus paham, karena kita nanti menikah dan kita pun harus ganti punya anak. Harus paham anak kita apabila head ada larangan-larangan yang haram hukumnya apabila dilakukan itu tidak boleh. Nah, anak kita paling sedikit darah head kasih tahu pada anak kita nanti, yaitu sehari semalam. Contoh, misalkan headnya itu zuhur. Nah, zuhur itu harus bersamaan nanti malam pun harus keluar. Misalkan zuhur ada, asar nggak ada, malam ada, paginya misalkan ada, zuhurnya ada, dan setelah zuhur tidak ada.
Nah, saya sendiri pernah mengalami itu. Saya cerita sedikit, waktu saya umroh, alhamdulillah pagi-pagi saya keluar darah haid, itu sudah selesai umroh yang ketiga, saya mau ke Madinah, alhamdulillah ternyata itu masya Allah keluar darah. Siangnya berangkat ke Madinah dan malamnya ada keluar darah, dan akhirnya menginjak subuh karena saya ingin ke Masjid Nabawi. Saya di situ lihat darahnya sudah bisa dibedakan. Apabila masih lama atau sudah bersih, itu biasanya ada tanda-tandanya. Kaum perempuan lah yang paham tentang itu. Dan saya alhamdulillah mengalami itu sehari semalam. Pagi-pagi menjelang subuh saya suci, saya ke masjid, alhamdulillah. Nah, itu berarti kehukuman paling darah sedikit keluarnya, yaitu sehari semalam dengan catatan harus ada malamnya. Kalau misalkan keluar darah, tanda-tandanya seperti darah haid. Nanti ada darah haid itu ada tandanya. Tapi hanya dur aja, misalkan asarnya enggak, malamnya tidak, besoknya pun tidak. Nah, itu bukan darah haid, karena darah haid itu patokannya harus sehari semalam dan malamnya. Itu bukan darah haid, wajib tetap puasa kalau bulan Ramadan. Kalau misalkan bukan bulan Ramadan, wajib juga tetap sholat. Ya, sedikitnya haid itu sehari semalam, yang biasanya golibnya itu 6 hari atau 7 hari. Itu sangat golib sekali. Nah, biasanya ya 1 minggu, antara 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada juga yang 10 hari. Karena memang golib-golibnya satu minggu. Berapa lama haid? Lama haidnya itu adalah 15 hari. 15 hari. Kadang 15 hari ini tidak full, misalkan 5 hari dia haid. Setelah 5 hari suci. Ternyata setelah 5 hari suci, 4 hari beliau suci. Berarti 5 tambah 4, 9. Ke 10 harinya dia udah keluar dari darah haid. Berarti ini masih zaman haid. Masih zaman haid. Misalkan haidnya itu berarti hari ke-10, hari ke-11, 12, 13 sampai 14. 14 itu masih keluar darah, maka itu namanya masih zaman haid. Lamanya haid itu 15 hari. Tapi setelah 15 hari masih keluar darah, ini namanya darah istihadah, darah penyakit. Darah istihadah ini beda. Darahnya itu darah segar. Kalau darah haid, yaitu tandanya darah haid itu warna darahnya kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman. Di sini disebutkan dalam kitab Kifayatul Ubadin, jeung ari rupana getih haid teh nyaeta hideung semu beureum, jeung anapun warna nu sajena nyaeta aya anu kekuning-kuningan, aya anu podas oge, ada juga warnanya coklat, ada coklat kelam, ada yang coklat tua, itu termasuk diantaranya darah haid. Nah, kembali ke tadi yang lamanya haid. Jadi ada juga yang haidnya itu dari misalkan hari pertama sampai hari ke-15, semua keluaran darah. Hari ke-1 darahnya sedikit sampai hari ke-4. Hari ke-5 sampai hari ke-8 darahnya banyak. Hari ke-9 sampai ke-15 sedikit. Ini sulit sekali, dan Masya Allah memang ada ketentuan lamanya haid itu 15 hari. Tapi biasanya yang banyak terjadi, haid dulu 1 minggu, setelah itu suci 2 hari, berarti 7 hari misalkan dia haid, suci 2 hari jadi 8 hari, ke 9 hari sampai 15 hari itu masih zamannya haid. Masih haram untuk melakukan puasa, haram melakukan sholat. Bagaimana saya misalkan tadi yang sudah suci, saya sudah sholat, itu kan karena kemampuan kita, ketidaktahuan kita. Tapi setelah 4 hari itu suci dan keluar darah lagi, ya itu kita yakinlah masih zaman haid. Nah, itu masalah haid ya, lamanya haid. Coba kita akan lihat dulu di dalam kitab 4 madhab ini. Tentang haid, Rasulullah SAW bersabda, Inna damal haidi aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki anis sholati wa idza kana al-akharu
fatawaddai wa shalla fa innama huwa irqun. Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman. Sebagaimana sudah dikenal, jika yang keluar darah dengan ciri seperti itu, maka jangan kerjakan sholat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudulah lalu kerjakanlah sholat. Sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat karena adanya gangguan. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Abu Dawud dan Imam yang lainnya. Nah, di awal pun saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati atau menjimak mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci dan telah mandi, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kisah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222. Jadi darah haid ini darah yang keluar, tandanya itu beda dengan darah istihado. Di antaranya kalau darah haid itu merah kehitam-hitaman dan baunya itu bau amis. Bau amis, keluarnya itu agak hangat. Keluarnya agak hangat. Biasanya ada tanda-tanda sebelumnya kalau perempuan yang mau haid itu biasanya pegel-pegel pinggangnya, sakit-sakit perutnya, kram-kram dan sebagainya. Masya Allah itu kalau perempuan kadang ada yang juga tidak bisa berdiri, ada juga yang tidak bisa berjalan karena saking menahan sakitnya haid. Tahu laki-laki, sayangilah istri-istrimu. Yang belum punya istri, ingat selalu ini ya. Karena ya misalkan laki-laki yang apabila sakit perut, susah BAB itu Masya Allah, perempuan itu rutin setiap bulan. Apabila di sini yang saya rasakan, kalau makanan kita tidak dijaga, misalkan anak sekarang kan biasanya suka banyak pedes tuh, tidak diseimbangi dengan buah-buahan. Biasanya itu kalau mau haid itu, aduh, mulesnya tidak tertahankan. Makanya saya sarankan anak perempuan tetap jaga makanan ya. Minuman juga sama, harus seimbangi, buah-buahan, sayuran itu harus tetap dimakan. Jangan seblak lagi, atau makanan yang pedas lagi tidak diimbangi dengan yang lainnya. Nah, masalah haid ini tidak boleh kita nanti ada paharaman atau yang tidak boleh kita laksanakan apabila kita sedang haid. Kita akan kupas sedikit. Apabila kita misalkan sekarang nih malam belum sholat isya, ternyata saat kita mau ke kamar mandi, kita melaksanakan wudhu, di celana kita itu sudah ada darah. Darahnya itu misalkan masih basah atau sudah kering. Nah, apabila sudah ada darah, maka kita belum melaksanakan sholat isya, tentunya kita haram untuk melaksanakan sholat isya saat itu, karena sudah ada darah haid. Kalau misalkan darah itu masih segar, sudah waktunya waktu isya, maka tidak boleh melakukan sholat isya saat itu, tapi harus diqodho. Berarti kita tidak melaksanakan sholat fardu. Tidak boleh sholat isya ini kita laksanakan saat itu, karena sudah haram hukumnya. Nah, sebagai gantinya nanti kalau kita sudah suci. Contoh misal, kita haid, akhirnya kita haid itu misalnya galibnya 6 hari. Kalau sudah ada tanda-tanda haid itu sudah mau selesai, itu biasanya si darahnya itu kecoklat-coklatan. Coklatnya itu kalau sudah tidak pekat, coklatnya sudah pudar, maka biasanya itu sudah mendekati suci. Makanya kalau perempuan sudah mau suci, itu harus sering-sering memeriksa celana dalam kita. Bahkan di sini Rasulullah SAW bersabda,
yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang artinya salah seorang istri Rasulullah SAW yang sedang mengalami maaf, ini istihadah, ini yang bawahnya. Sesungguhnya darah yang seperti itu bukanlah darah haid, melainkan darah yang keluar dari urat. Ini masalah istihadah. Ini sebutkan Siti Aisyah, mohon maaf, ada darah yang sudah kekuning-kuningan atau coklatnya pudar, maka Rasulullah SAW menganjurkan agar mohon maaf, mengambil air atau mengambil kain atau kapas, di situ kasih wewangian, maka di situ diusapkan pada kemaluan kita, dibersihkan. Harus diperiksa apakah sudah memang kecoklat-coklatannya itu sudah pudar, maka itu tandanya sudah bersih, sudah suci, dan wajib hukumnya kita mandi. Contoh, kita mau sholat atau sholat isya, kita periksa waktunya sholat isya, kita keluar ke kamar mandi, periksa, dilihat kemaluan kita itu diperiksa, mau pakai kapas boleh, atau mohon maaf dengan telunjuk kita, tangan kita periksa. Kalau sudah bersih, yakin, maka tidak mungkin kita suci malam itu. Saya yakin pasti menunggu waktu subuh. Berarti waktu isya itu sudah kita harusnya suci dan wajib melaksanakan sholat isya itu tidak boleh kalau misalkan kita belum suci langsung sholat, harus suci dulu, harus keramas dulu, harus adus dulu, maka besoknya kita baru melaksanakan. Misalkan sebelum subuh, maka saat subuh, kalau waktunya masih lama, kita sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, kita mengqadha sholat isya. Berarti qadha sholat isyanya itu ada dua. Satu, yang pertama keluar darah. Tadi cerita yang di awal, keluar darah mau sholat isya, ternyata sudah ada darah, sholat isya belum dilaksanakan, itu wajib qadha. Yang kedua, saat kita suci, malamnya kita sudah periksa, ternyata darahnya itu sudah bersih, itu pun sholat isya wajib diqadha. Apalagi kalau misalkan dari maghrib kita sudah periksa. Nah, bahkan dianjurkan oleh para ulama, apabila kita sudah datang waktunya suci, maka si perempuan itu harus sering-sering memeriksa kemaluan kita. Kalau seandainya yang galibnya 5 hari, maka pas ke-4 harinya itu apakah dari misalkan tadi maghrib diperiksa masih ada kotoran, kecoklat-coklatan atau pekat. Isya juga sama, subuh juga sama. Misalkan waktu zuhur sudah suci, sudah tidak ada darahnya, maka kita wajib suci dan kita tidak ada kewajiban mengqadha sholat subuh. Karena subuhnya kita sudah diperiksa, masih ada darah. Pas menjelang zuhur, darahnya itu sudah suci, maka kita wajib adus, lalu baru kita sholat zuhur dan kita mengqadha sholat isya yang tertinggal. Ada pertanyaan, apakah mengqadhanya harus setiap sholat? Contoh, saya harus mengqadha sholat isya. Sholat isya apakah harus diqadha waktu sholat isya? Qadha itu artinya membayar hutang. Karena kita wajib melaksanakan sholat isya di awal keburu haid, maka alangkah baiknya apabila kita suci zuhur, saat zuhur kita sholat zuhur, lalu kita melaksanakan qadha isya. Jadi qadha ini tidak mesti setiap waktu-waktu yang sesungguhnya. Misalkan zuhur nanti aja zuhur, sholat asar qadha asar nanti asar, dan sebagainya. Tidak. Jadi qadha itu semakin cepat itu semakin baik, karena qadha itu membayar hutang sholat kita atau puasa kita. Nah, ini sebentar lagi kita Ramadan, contoh. Atau nanti masih dalam sholat ya, masih dalam sholat. Kalau misalkan kita zuhur sekarang jam 12 atau setengah 12, setengah 1 kita belum sholat, kita saat mau ke kamar mandi, mau melaksanakan wudhu, sholat zuhur, ternyata ada darah, maka kita tidak boleh sholat karena sudah masuk zaman haid.
Tapi sholat duhur ini karena belum dilaksanakan harus dikodo saat nanti kita sudah selesai suci. Sudah selesai suci. Nah, sekarang suci pun sama. Kalau misalkan dari asar kita sudah tidak ada, misalkan dingin atau tidak ada air, kita tangguhkan. Berarti asar belum suci, padahal sudah tidak ada darah. Maghrib, isya, subuh, berarti 4 waktu. Baru kita setelah subuh misalkan ketiduran, baru kita suci. Maka wajib dikodo waktu zuhur pertama kali kita keluar darah, waktu asar setelah kita suci, asar, maghrib, isya dan subuh itu wajib dikodo. Adapun waktunya kodo, maka kapanpun bisa dilakukan. Misalkan setelah sholat subuh kita itu tidak ada qobliyah ba'diyah, tidak ada ba'diyah. Kalau qobliyah ada, kita mau mengkodo, kalau masih ada waktu silahkan. Karena kodo itu boleh kapan saja. Atau saya terburu-buru dan pekerjaan, nanti saya sholat duha, mau mengkodo silahkan. Mengkodo dari duhur dulu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, silahkan. Kodo itu waktunya bisa kapan saja, lebih cepat, lebih baik. Nah, bagaimana sholat kodo ini? Waktu ininya niatnya. Nah, perbedaan sholat kodo dengan sholat ada itu di niat. Kalau pelaksanaannya sama, contoh kita niat sholat subuh ada usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, melaksanakan pada waktunya fardu karena Allah Ta'ala. Itu sholat ada yang biasa kita lakukan. Adapun sholat kodo, yaitu diganti adaannya dengan kodoan. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Dengan kodoan, niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, melaksanakan sholat kodo fardu karena Allah Ta'ala. Ini jangan sampai kita tidak dikodo sholatnya. Kalau di antara haid atau misalkan darah keluarnya saat haid itu tidak ada kodo. Misal kita keluar darah haid itu subuh, kita mau sholat subuh, ternyata kita setelah sholat subuh masih kita melaksanakan sholat subuh. Pagi-pagi kita mau duha, ternyata ada darah. Nah, dari antara duha sampai misalkan galibnya 5 hari, 6 hari, atau sehari semalam, itu kita tidak diwajibkan qada sholat. Tapi setelah dan sebelum adanya darah haid dan sesudah suci kita belum melaksanakan sesuci atau adus, maka kita wajib mengkodonya setelahnya. Contoh tadi, kita misalkan pas duhur keluar darah haid, belum sholat setengah 1 atau jam 1, maka sholat duhur ini wajib kita kodo. 5 hari biasanya haid, suci misalkan duhur. Sebelum duhur atau sesudah duhur kita suci. Suci, maka setelah duhur kita suci. Nah, waktu duhur ini dikodo juga. Atau misalkan waktunya masih di waktu duhur, misalkan sucinya itu pada duhur jam 12 atau setengah 1, maka masih banyak waktu. Itu niatnya ada, bukan kodo. Tapi yang pertama tadi, pas keluar pertama, tadi saya keluarnya itu sebelum sholat duhur, maka ini wajib kita kodo. Niatnya bisa tadi sudah suci, kita lalu sholat duhur keadaan, lalu kita langsung melaksanakan kodo sholat dengan niat usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, melaksanakan kodo fardu karena Allah Ta'ala. Itu ya, kalau misalkan sudah suci daripada haidnya, wajib segera, jangan ditunda-tunda. Sebab apabila ditunda-tunda, ya itu tadi, contoh asar sudah suci, belum langsung
darahnya sudah keluar, belum suci, berarti harus dikodok waktu asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau asar sudah bersih, kalau sudah tidak ada, maka langsung kita bebersih suci. Bagaimana kalau saat puasa? Ini paling gondok apabila kita sedang puasa. Walaupun 5 menit lagi waktu kita untuk berbuka puasa, datang darah haid, keluar darah haid, wajib puasanya dibatalin. Kedah dibatalan ya tateh, tekenging ada pa 5 menit deui tos we abi mah saum keneh. Karena lebar, ini bagi perempuan tidak sah puasanya, haram hukumnya. Nanti akan dibahas paharaman-paharaman bagi wanita yang haid dan yang nifas. Nah, sekali lagi, apabila kita sedang puasa, jam berapapun itu, mau pagi, siang, sore, keluar darah, wajib seketika kita harus dibatalkan, maka hari itu batal puasanya dan hari itu wajib dikodok puasanya. Bisa nanti diganti saat kita ya Syawal dan berikutnya. Nah, jadi kodok ini membayar hutang. Itu ya masalah haid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya saya di sini akan membacakan hadis Rasulullah SAW. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi fala taqrabuhunna hatta yathurna. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Kisah surat Al-Baqarah yang tadi ya. Jadi bagi suami istri yang sudah menikah, apabila istri kita sudah keluar darah atau sudah haid, maka tidak boleh berhubungan badan. Itu nanti ada bab khusus-khususnya ya. Di sini di dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang batasan lamanya menjauhi wanita sedang haid, yakni selama mereka belum suci, dan dia tidak menjelaskan tentang jumlah hari di mana wanita mengalami haid. Dengan demikian maka yang menjadi ilat alasan penetapan hukum adalah haidnya itu sendiri, baik keberadaannya maupun ketidakberadaannya. Ketika haidnya ada maka timbullah hukum, dan ketika haidnya hilang maka hilang pula hukum yang bertalian dengannya. Karenanya tidak boleh bagi kita untuk menetapkan lamanya masa haid, sehingga selama haidnya ada maka berlakulah hukum yang telah Allah tetapkan berkaitan dengannya. Tadi sudah disampaikan sedikitnya haid sehari semalam, golibnya 6 hari atau 7 hari atau seminggu, lamanya 15 hari. Tapi di ayat di sini ini tidak menunjukkan setiap wanita itu beda-beda haidnya. Ada yang lama, ada yang sedikit. Adapun batas waktu suami tidak mendekati kita dalam kutipan tidak boleh berhubungan badan, itu nanti setelah si perempuannya mengatakan bahwa saya masih suci, saya sudah suci, saya masih haid. Itu perempuan harus tentu dengan sejujurnya dikatakan bahwa saya masih haid sebelum saya suci. Ya, bersabarlah kaum laki-laki, jangan mendekati kepada perempuan untuk melakukan berhubungan badan. Di sini juga disebutkan sabda Rasulullah SAW, "Idza aqbalatil dhaihatu fada'is sholata wa idza adbatarat fagtasili wa sholla." Jika datang haid maka tinggalkanlah sholat. Tadi sudah dibahas. Dan jika haidnya telah berhenti maka mandilah lalu kerjakanlah sholat. Sudah dibahas juga ya. Jadi apabila sudah suci segeralah kita untuk melaksanakan adus. Tentunya adusnya ini ada syarat-syarat ketentuannya. Insya Allah kita akan bahas lain waktu tentang khusus bahasan waktu atau kita adus. Kalau ada waktu boleh sekarang juga ya, biar sekalian. Nah, kalau seandainya kita sudah suci, kita semua mau adus, maka jangan sampai kita tidak niat. Karena niat ini paling utama.
Utama sekali yang membedakan kita adus dengan yang lainnya adalah niat. Yaitu nanti persunatan adusnya ada, ketentuannya saya akan sampaikan dulu. Niat yang membedakan antara niat adus haid, nifas atau junub, jinabat itu dari niatnya. Kalau niat haid misalkan nawaitul gusa, nawaitul gusa anjamil badani minal haidi fardolillahi ta'ala. Niat saya adus seluruh tubuh dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Niat, masalah niat kalau kita melaksanakan adus setelah haid. Nah, ini bahasan ini haid itu sebetulnya banyak sekali di sini. Nanti insya Allah ada bahasan khusus paharaman tentang haid. Ini baru kembali ke tanda balik yang ke sekian ya, yang keempat kalau tidak salah, perempuan yang haid. Karena haid ini Masya Allah lumayan, kita sebagai orang tua harus sabar mengingatkan anak-anak kita apabila sudah keluar darah haid, maka dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu puasa Ramadan. Walaupun anak kita yang perempuan baru 9 tahun. Alangkah baiknya perintah melaksanakan sholat itu saat anak kita usia 7 tahun. Ini pun sudah harus diperintahkan. Nah, untuk selanjutnya tentang ciri balik. Jenggolib suci awewe 24 poe atau sucina awewe 25 poe. Sareng teu aya patokan kana lobana ukuran suci kalawan geus rempuk anu matokan. Nah, tadi zamannya haid, sekarang zamannya suci. Apabila perempuan sucinya 26 hari, berarti haidnya 4 hari. Apabila perempuan haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Dan seterusnya. Nah, kalau lamanya suci, itu 2 kali haid. Kalau seandainya yang golibnya haidnya itu 7 hari, berarti lamanya suci itu 7 tambah 7, 14 hari. 14 hari 2 kali haid. Haidataini 2 kali haid. Maka apabila keluar darah seandainya tanggal 14, karena kita haidnya 7 hari atau 6 hari, kalau 6 hari 2 kali haid berarti 12 hari sucinya. Nah, ini kita sudah keluar darah, maka itu namanya darah haid. Atau sedikitnya itu 15 hari sucinya lamanya suci. Apabila kita suci udah 15 hari baru keluar darah, maka itu namanya darah haid. Tapi kalau misalkan tadi seandainya saya haid 7 hari, setelah 10 hari saya keluar darah haid. 7 sama 10, 17. Kalau ukuran lamanya haid itu sudah lebih 2 hari. Kalau ukuran sedikitnya haid baru mencapai sedikitnya susuci. Karena susucinya atau kita tarik diseratakan saja. Misalkan sucinya itu 15 hari. Sebelum 15 hari kita sudah keluar darah haid, keluar itu bukan dikatakan darah haid, tapi itu namanya istihadoh. Istihadoh ini tadi sudah ada hadis Rasulullah, darah yang keluar dari urat bukan dari rahim. Masih wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tandanya atau cirinya darah istihadoh itu darah segar. Kalau darah haid tadi kehitam-hitaman, bau amis atau bau anyir, itu darah haid. Kita harus bisa membedakan dari tandanya itu. Nah, selanjutnya ari saeutikna nipas, yaitu sedikitnya nipas bagi perempuan. Ini sangat jarang sekali. Pernah Siti Fatimah Zahra saat melahirkan putranya Sayyidina Hasan dan Husain, itu darah nipas itu darah saat keluar bayi, namanya darah wiladah, darah melahirkan. Setelah melahirkan ada darah lagi, itu namanya darah nipas. Nah, kalau darah nipas itu sedikitnya setelah keluar bayi
keluar darah, sudah setelah itu tidak ada. Tapi ini sangat jarang, kecuali orang-orang tertentu. Ya, tadi contoh kisah Siti Fatimah Zahra. Selanjutnya yang jeng ari golebna nipas 40 poe jelas. Jeng ari nipas lobana sok 60 poena, tapi mun aya leuwihna getih penyakit ngarana. Nah, nipas ini darah setelah melahirkan. Darah setelah melahirkan golibnya itu 40 hari. 40 hari itu zaman orang tua dulu sebelum adanya KB. Kalau sekarang biasanya itu hanya 2 minggu atau 14 hari. 14 hari. Meskipun tidak ada patokan lamanya atau sedikitnya nifas, tapi golibnya 40 hari dan lamanya nifas itu adalah 60 hari. 60 hari. Setelah 60 hari masih ada darah-darah keluar. Nah, itu namanya istihadah, darah penyakit. Wajib kita melaksanakan sholat, wajib kita melaksanakan puasa. Bahkan kalau misalkan ya ini, tapi jarang sekali ya kalau misalkan kita umroh setelah nipas, ini jarang sekali. Tapi seandainya setelah nipas kita sudah ada jadwal atau kita mau berangkat umroh setelah nifas masih ada darah, tapi setelah 60 hari kita masih bisa tawaf, kita wajib juga sholat dan lain sebagainya yang tidak diharamkan bagi perempuan saat nifas. Nah, coba saya akan lihat di kitab Safinatun Najah. Tadi sudah selesai tanda-tandanya balik. Untuk selanjutnya tentang head. Oh, ini tentang head dan nifas. Minimal waktu keluar darah head itu sehari semalam, sudah saya sampaikan. Sedangkan biasanya 6 atau 7 hari dan paling lama 15 hari. Berikutnya lamanya kalau kurang dari sehari semalam namanya darah penyakit atau istihadah, bukan darah head. Kalau lebih dari 15 hari itu sama juga namanya darah istihadah. Minimal waktu suci antara 2 kali haid ialah 15 hari, sedangkan biasanya 24 hari atau 23 hari. Tadi kalau haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, sucinya 24 hari. Dan batas maksimalnya tidak ada karena ada perempuan yang tidak keluar haid selamanya. Atau ada juga dalam setahun haidnya hanya sehari saja. Ini orang-orang tertentu. Nah, disebutkan juga aqallu nifasi majjatun wa ghalibu arba'una yauman wa aktsaru sittuna yauman. Paling sedikit waktu nifas ialah setetes atau sekejap mata, biasanya 40 hari dan paling lama 60 hari. Apabila lebih daripada 60 hari, sama itu namanya darah istihadah. Itu mungkin untuk saat ini bahasan tentang haid dan nifas. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya di sini akan sebutkan menurut Madhab Hambali minimal lamanya masa suci di antara 2 haid adalah 13 hari. Ini menurut Imam Hambali. Sementara menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki dan Hanafi minimal lamanya masa suci adalah 15 hari. Golibnya tadi sudah sampaikan ya. Sedang menengahi batas maksimalnya masa suci, para fuqaha sepakat tentang ketiadaannya. Ini masalah haid. Kembali lagi ke masalah haid. Selanjutnya ini sudah hampir semua saya sampaikan tentang masa suci menurut para imam. Di sini apakah wanita hamil mengalami haid? Ini kayaknya nanti lain waktu ya, karena waktu juga yang membatasi kita semua. Untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kehilapan. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami memohon kepada kaum muslimin muslimat semuanya, kami sedang membangun madrasah musola dan madrasah Afifiyah di Pipinto di pinggir tol.
ini kami berharap musola itu cepat selesai. Mudah-mudahan Allah kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka biasulaya nasib. Allah gerakan hati orang-orang yang dermawan, yang oleh Allah dianugerahi hati lapang, luas, dan rezeki yang banyak untuk membantu keberlangsungan pembangunan musola Madrasah Al-Afifiyah. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk nanti sholat tarawih. Kami harapkan kaum muslimin semua untuk bisa membantu kami, bisa langsung chat ke Al-Afifiyah sendiri. Itu saja, Allah yang akan membalas kebaikan hadirin semua. Dan kita tentunya pada saat ini sedang mengalami, bukan hanya negara kita Indonesia yang tercinta, juga seluruh dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sedang diuji musibah corona. Mudah-mudahan kita semua terhindar dan Allah selalu membimbing kita bisa melaksanakan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan, jaga jarak, memakai masker, selalu cuci tangan, itu pun sebagian dari anjuran agama Islam. Kita harus selalu berbersih, toharoh. Maka mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kita semua diselamatkan. Ala hadiniya nas'alukal ijabah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan tutup dengan doa yang biasa kami bacakan di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbitna bil iman. Allahumma sabbit ilmi fi jasadi wa ikidni fi manasitu wa alimni fi majahiltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.